Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delsa Nurapni. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya. Di sini pertama-tama ada penjelasan mengenai konsep modal sosial. Nah, di sini ada pengertian modal sosial. Modal sosial adalah sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk norma-norma atau nilai-nilai yang memfasilitasi dan membangun kerjasama melalui jaringan interaksi dan komunikasi yang harmonis dan sangat kondusif. Sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi berseberangan dengan fakta kesenjangan yang tetap tajam antara si kaya dan si miskin. Tingkat pendidikan yang rendah dan tidak merata, infrastruktur yang terbatas di pedalaman, kualitas sanitasi dan kesehatan yang buruk, serta lemahnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas politik. Menjadi bukti melemahnya kapasitas masyarakat akibat agenda pembangunan yang tidak inklusif. Padahal kita sedang dihadapkan oleh agenda Global Sustainable Development Goals atau SDGs, menggantikan Millennium Development Goals. Lalu dilihat dari segi sumber daya yang terendap di dalamnya. Modal dapat dikategorikan menjadi beberapa bentuk: modal finansial, modal fisik, modal manusia, dan modal sosial. Masing-masing bentuk modal tersebut memiliki perbedaan dalam pola atau proses investasi untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau economic gain dan manfaat sosial. Lalu selanjutnya ada unsur modal sosial. Ada tiga unsur, komponen, sumber daya, dan elemen penting dalam sebuah modal sosial, yaitu kepercayaan, nilai dan norma, dan jaringan. Di antaranya yang pertama ada kepercayaan atau trust. Kepercayaan itu memiliki fungsi yaitu untuk mereduksi atau meminimalisasi bahaya yang berasal dari aktivitas tertentu. Kepercayaan biasanya terikat bukan karena resiko, namun karena berbagai kemungkinan. Kepercayaan memperbesar pada kemampuan manusia untuk bekerja sama bukan didasari oleh kalkulasi rasional kognitif, tapi melalui sebuah pertimbangan dari sebuah ukuran penyangga antara keinginan yang sangat dibutuhkan dan harapan secara parsial yang akan mengecewakan. Kerjasama tidak akan terjalin kalau tidak didasarkan atas adanya saling percaya di antara sesama pihak yang terlibat, dan kepercayaan dapat meningkat dapat meningkatkan toleransi terhadap ketidakpastian. Yang kedua ada nilai dan norma atau norms. Nilai dan norma yaitu merupakan sebuah hal dasar yang terdapat dalam proses interaksi sosial. Nilai dan norma mengacu pada bagian seharusnya individu bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Norma terbentuk dari tradisi, sejarah, tokoh karismatik yang membangun sesuatu tata cara perilaku seseorang atau sebuah kelompok masyarakat. Di dalamnya lalu akan timbul modal sosial secara spontan dalam kerangka menentukan tata aturan yang bisa mengatur kepentingan pribadi dan kepentingan sebuah kelompok. Dan yang terakhir adalah jaringan sosial atau network. Jaringan ialah ikatan antar simpul orang atau kelompok yang dihubungkan dengan media hubungan sosial yang diikat dengan kepercayaan. Kepercayaan tersebut dipertahankan oleh norma yang mengikat kedua belah pihak. Jaringan ialah hubungan antar individu yang memiliki makna subjektif yang berhubungan dengan dan dikaitkan dengan sesuatu sebagai simpul dan ikatan. Jaringan terbentuk oleh daerah yang sama, kesamaan kepercayaan dalam politik atau agama, hubungan genealogis, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada konsep modal sosial. Modal sosial yang digunakan adalah modal sosial terkait kepedulian sosial, yaitu peran Karang Taruna dalam kepedulian sosial terhadap warga RW 05 di Kelurahan Selabatu. Latar belakang. Latar belakang observasi ini oleh adanya sebuah organisasi kepemudaan yang bergerak di kelurahan atau desa yang dikenal dengan nama Organisasi Karang Taruna Kaswari. Seiring dengan perkembangan zaman, masih terdapat pemuda yang nilai kepedulian sosialnya menipis. Kehidupannya juga sekarang bergeser menjadi hidup sendiri-sendiri. Kebersamaan dan tolong-menolong pun menghilang. Pemuda merupakan generasi yang akan mewarisi negara Indonesia pada masa mendatang.
Berbagai harapan diletakkan agar mereka berupaya menjadi individu yang berguna serta mampu menyumbang ke arah kesejahteraan negara secara keseluruhan. Hal ini dapat dimengerti karena pemuda diharapkan sebagai generasi penerus, generasi yang akan melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya. Seperti pada tanggal 28 Oktober 1928 yang diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda, Indonesia merdeka berkat perjuangan para pahlawan dan tentunya juga para pemuda yang rela mengorbankan nyawa demi memerdekakan bangsanya. Karena sesungguhnya pemudalah yang memiliki pengaruh besar dengan kemajuan, keberhasilan, kesuksesan, dan perkembangan negaranya. Bagaimana negara itu bisa maju dan sejahtera kalau pemudanya tidak memiliki kesadaran serta kepedulian sosial untuk memajukan dan mengembangkan negaranya. Adapun hasil observasi yaitu dalam memecahkan masalah generasi muda diperlukan suatu wadah untuk membina dan mengarahkan generasi muda tersebut. Salah satu wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yaitu melalui organisasi pemuda. Seiring dengan perkembangan zaman, organisasi pemuda juga mengalami perkembangan. Hal ini dapat dilihat dengan berdirinya organisasi-organisasi pemuda, yaitu Organisasi Karang Taruna, Organisasi Pemuda Pancasila atau PP, Organisasi Ikatan Pemuda Karya atau IPK, dan lain-lain. Baik, selanjutnya, sebagai organisasi yang bertujuan untuk mensejahterakan warga Kelurahan Selabatu, khususnya kepada para pemuda yang berusia mulai dari 17 sampai 40 tahun, Karang Taruna sendiri ditugaskan oleh Kepala Kelurahan untuk menjalani tugas sebagai organisasi yang mengajak warga antar RT untuk peduli terhadap sesama dengan mengadakan acara-acara di satu RT dan kemudian mengajak RT lain untuk mengikuti kegiatan tersebut. Contoh diantaranya adalah acara 17 Agustus dengan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, tentunya di setiap titik di Indonesia merayakannya, sama dengan di seluruh sama dengan di seluruh Indonesia, di RW 05 pun mengadakan acara tersebut. Tentunya dengan maksud dan tujuan agar warga antar RT saling menyapa dan saling bekerja sama satu sama lain agar tercipta keharmonisan di lingkungan Kelurahan Selabatu. Adapun cara organisasi Karang Taruna di RW 05 sendiri yaitu dengan mengajak warga tiap RT untuk mengikuti lomba-lomba 17 Agustus yang telah disiapkan oleh organisasi Karang Taruna sendiri. Setelah mengajak tiap RT untuk mengikuti kegiatan tersebut, maka mereka berkumpul di satu lapang di salah satu RT dan melakukan kegiatan tersebut. Tentunya, organisasi Karang Taruna bermodal sosial kerjasama, toleransi, dan menghargai satu sama lain. Dengan begitu, hubungan warga antar RT di lingkungan Kelurahan Selabatu terbilang cukup harmonis, saling menghormati dan memiliki toleransi yang tinggi terhadap sesama yang memiliki kepercayaan berbeda. Dengan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Karang Taruna tersebut diharapkan terus berjalan untuk jangka yang panjang agar keharmonisan warga antar RT tetap terjaga. Jika dilihat dari observasi yang dilakukan, tingkat partisipasi masyarakat di RW 05 Kelurahan Selabatu terbilang cukup baik karena tiap antar warga saling mengenal satu sama lain dan jika ada acara atau kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Karang Taruna, para warga tiap RT cukup antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. Walaupun sedikitnya masih ada warga yang ingin hidup masing-masing dan tidak tertarik pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi Karang Taruna. Berikut dokumentasi. Dan juga sekian presentasi presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.